Jatisari terletak di Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, Jawa Timur, sekitar 15 hingga 20 km di selatan Kota Malang. Dengan luas kurang lebih 250 hektar, wilayah desa ini didominasi oleh lahan pertanian, pemukiman, dan fasilitas umum. Suasana pedesaan yang asri, panorama persawahan, serta keramahan warganya menjadikan Jatisari sebagai salah satu permata di Malang Selatan dengan semangat gotong royong dan kearifan lokal yang masih terjaga. Desa ini juga dilengkapi berbagai fasilitas penting seperti balai desa, puskesmas, masjid, serta lembaga pendidikan antara lain SDN 1 Jatisari, SDN 2 Jatisari, SDN 3 Jatisari, dan MI Bahrul Ulum Jatisari. Namun, di balik pesona tersebut, Desa Jatisari menghadapi tantangan budaya. Suara riang anak-anak yang dulu memenuhi lapangan, halaman, atau pekarangan rumah dengan permainan tradisional kini perlahan digantikan oleh kesibukan di depan layar digital. Fenomena ini memunculkan pertanyaan penting, apakah warisan budaya berupa permainan tradisional akan menghilang atau justru dapat dibangkitkan kembali agar tetap hidup untuk generasi mendatang? Itu sudah mulai punah untuk permainan hal seperti itu. Sekarang itu anak-anak ini juga kebanyakan itu ya juga jarang keluar. Kalau dulu kan juga banyak kita berteman berapa orang jalan-jalan bermain itu. Nah, sekarang sejak adanya HP ini anak ini yang mulai bisa dikatakan itu jarang bergaul gitu di rumah, sehingga untuk permainan hal-hal seperti itu sudah mulai punah. Permainan bentengan ya, yang saya ketahui permainan bentengan itu adalah permainan anak-anak zaman dahulu ya, zaman seusia saya, kecil saya, itu permainan bergu ya, terus dimainkan antar dua kelompok, yang paling tidak itu muatannya satu kelompok 3-5 orang anak. Nah seperti itu. Untuk permainan tahap pertama kita sweet dulu ya, yang menang jaga dulu. Nah terus yang kalah memulai permainan ya dengan memancing-mancing sambil berlari. Nah gitu. Nah terus dari pihak yang sebelah yang sweetnya tadi menang, berusaha mengejar sampai dengan kena, seperti itu. Waktu saya kecil dengan anak-anak muda sekarang, anak-anak sekarang itu jauh beda sekali. Nah, kalau anak-anak muda sekarang itu permainannya itu mandiri ya, pakai gadget dan sebagainya. Gak pakai gadget, di rumah biasanya pakai komputer ya, main game sendirian. Tidak ada interaksi dengan teman-teman seusia atau teman-teman sebaya. Anak-anak sekarang jangankan permainan bentengan ya, permainan yang yang membutuhkan keterampilan dan sebagainya, membutuhkan ide-ide kreatif seperti itu kan, sekarang jarang sekali ada ya, jarang sekali ada. Kenapa? Kalau masa saya dulu mainan bikin sendiri, dimain-mainkan sendiri ya, kemudian seperti itu. Kalau anak-anak sekarang ya notabene tidak ada yang bermain permainan kayak seperti itu, kayak permainan bentengan, main gasing, peta umpet ya dan sebagainya seperti itu. Sekarang sudah amat sangat langka sekali ya. Momen berkesan itu yang jelas ya pernah ya, saling bertabrakan, terus sampai terjatuh, terkilir, terus lutut luka ya. Tapi memang dasar-dasar anak kecil zaman dulu ya, zaman seperti itu, terluka malah seneng dan sebagainya gitu.
kita ketahui bersama bahwa salah satu objek kemajuan kebudayaan kita adalah permainan tradisional yang saat ini sudah hampir punah. Kita tahu bahwa leluhur kita sudah memberikan banyak warisan budaya, khususnya di permainan tradisional seperti kopak sodor, petengan, kemudian banyak lagi, yang mana permainan-permainan tersebut sangat bagus untuk perkembangan motorik adik-adik kita, generasi muda. Dan ini memang perlu diselamatkan, perlu kenali, kemudian dilakukan upaya pelestariannya. Saya sangat menyambut baik kegiatan ini, khususnya dari rekan-rekan Fakultas Kebudayaan Brawijaya ya. Ini sangat mendukung atas perkembangan daripada generasi muda. Mereka nanti menjadi penerus bangsa. Jadi yang terpenting ini, mereka tidak tergantung pada gadget. Beberapa wawancara tadi menunjukkan betapa permainan tradisional menyimpan banyak makna bagi kehidupan masyarakat. Untuk mengenal lebih dekat, mari kita lihat beberapa permainan tradisional yang dulu begitu digemari anak-anak sekaligus menjadi bagian dari warisan budaya yang patut dilestarikan. Bekelan merupakan permainan tradisional dengan memantulkan bola kecil dan menggunakan 5-6 biji bekel. Biasanya berbentuk kerang dengan 2 sisi dan terbuat dari besi atau terkadang dari plastik. Permainan ini bisa dimainkan oleh 1-4 orang. Pemain memulai dengan melempar bola ke udara, membiarkannya memantul sekali di tanah, lalu mengambil biji sesuai urutan jumlah. 1, 2, hingga semua biji. Bola harus dipantulkan kembali dan ditangkap setiap kali mengambil biji. Jika bola jatuh atau urutan pengambilan salah, giliran berpindah ke pemain berikutnya. Permainan ini mengasah ketelitian, koordinasi tangan mata, kecepatan gerak, dan kesabaran. Congklak merupakan permainan yang dimainkan oleh 2 orang menggunakan papan congklak yang memiliki 14 lubang kecil dan 2 lubang besar yang disebut lumbung, serta biji congklak biasanya berjumlah 98. Pemain mengambil semua biji dari salah satu lubang di wilayahnya, lalu membagikannya satu persatu ke lubang berikutnya searah jarum jam. Jika biji terakhir jatuh di lumbung milik sendiri, pemain mendapat giliran tambahan. Jika jatuh di lubang kosong di wilayahnya sendiri, pemain berhak mengambil semua biji dari lubang lawan yang berhadapan. Permainan berakhir saat semua lubang kecil kosong dan pemenang adalah yang mengumpulkan biji terbanyak di lumbungnya. Permainan ini melatih perhitungan, strategi, kesabaran, dan juga konsentrasi. Selanjutnya, kempiangan adalah permainan tradisional yang dimainkan oleh 2-6 orang menggunakan tutup botol bekas yang disebut gaco. Berbeda dengan cara melempar, pada variasi ini, gaco digunakan dengan cara disentil menggunakan jari untuk menjatuhkan tutup botol lawan yang disusun berdiri di tanah atau permukaan datar. Pemain harus menyentil gaco dari belakang garis batas yang telah ditentukan tanpa melewati atau menginjak garis tersebut. Jika berhasil menjatuhkan tutup botol lawan, pemain berhak mendapatkan poin atau mengambil tutup botol sesuai aturan yang disepakati. Sepanjang permainan, gaco yang digunakan tidak boleh diganti dan pemenang ditentukan berdasarkan jumlah poin atau banyaknya tutup botol yang berhasil dikumpulkan. Permainan ini melatih ketelitian, kekuatan sentilan, konsentrasi, serta perhitungan jarak dan juga arah. Permainan pati lele membutuhkan 2 batang bambu atau kayu, 1 kayu panjang sebagai pemukul dan 1 lebih pendek sebagai patil. Permainan ini bisa dimainkan oleh 2-6 orang. Patil diletakkan di tanah atau di atas lubang kecil, lalu ujungnya disentil dengan pemukul agar melayang di udara. Saat patil terangkat, pemain harus segera memukulnya sejauh mungkin. Jarak pukulan diukur dari titik awal hingga tempat patil jatuh, dan poin diberikan sesuai jarak atau aturan yang disepakati. Jika patil tidak terangkat pada sentilan pertama atau pemukul melewati garis batas, giliran dianggap gugur. Permainan ini melatih koordinasi mata dan tangan, kekuatan pukulan, ketepatan waktu, serta pengendalian tenaga.
Permainan selanjutnya adalah cublak-cublak suang yang dimainkan oleh 4-8 orang menggunakan batu kecil atau kelereng. Satu pemain berbaring telungkup dengan mata tertutup, sementara batu dipindahkan dari tangan ke tangan pemain lain sambil menyanyikan lagu permainan ini. Saat lagu berhenti, pemain yang berbaring harus menebak siapa yang memegang batu. Batu harus berpindah tangan dengan gerakan cepat dan tidak boleh jatuh. Pemain yang menebak hanya diberi 1 kali kesempatan dalam setiap ronde. Permainan ini melatih konsentrasi, kepekaan, kecepatan reaksi, dan kemampuan membaca gerak tubuh lawan. Cublak-cublak suweng, suweng ditinggal lenter, mambu ketundung kudel, patung polera lere sopong, dele kake sir, sirpong dele kopong sir, sirpong dele kopong. Permainan selanjutnya adalah kucing-kucingan yang dimainkan tanpa alat dengan minimal 6 orang. Satu orang menjadi kucing yang berada di luar lingkaran, satu lagi menjadi tikus di dalam lingkaran, dan sisanya membentuk lingkaran sambil bergandengan tangan. Kucing berusaha menangkap tikus, tetapi hanya boleh masuk atau keluar lingkaran lewat celah yang dibuka oleh pemain lingkaran. Tikus dapat bergerak keluar masuk lingkaran untuk menghindari kucing, namun tidak boleh berada di luar lingkaran lebih dari 3 detik. Jika kucing berhasil menangkap tikus dengan sentuhan, peran akan berganti. Permainan ini mengajarkan kelincahan, strategi pergerakan, kekompakan, serta komunikasi tanpa kata. Bentengan adalah permainan tradisional yang membutuhkan 2 tim, masing-masing beranggotakan 4-8 orang. Lapangan dibagi menjadi 2 wilayah dengan jarak tertentu, dan setiap tim memiliki benteng yang bisa berupa tiang, pohon, atau tanda lain yang terlihat. Cara bermainnya, setiap tim berusaha menyentuh benteng lawan sambil mempertahankan benteng sendiri. Pemain yang berada di bentengnya sendiri dianggap aman, tetapi jika berada di luar wilayahnya dan tersentuh pemain lawan, ia dianggap tertangkap dan harus masuk ke area penjara dekat benteng lawan. Pemain di penjara dapat dibebaskan jika disentuh oleh rekan setim yang berhasil mendekat tanpa tertangkap. Peraturan utamanya adalah penangkapan hanya boleh dengan sentuhan ringan, tidak boleh mendorong atau menggunakan kekerasan. Serta pemain tidak boleh menghalangi benteng dengan memegangnya terus-menerus. Permainan ini melatih strategi, kerjasama tim, kecepatan, serta keberanian mengambil resiko. Dan yang terakhir ada permainan ular naga. Ular naga dimainkan oleh minimal 6 orang tanpa alat. 2 pemain berperan sebagai gerbang dengan saling berpegangan tangan dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Sementara pemain lain membantu barisan panjang memegang bahu teman di depannya. Barisan berjalan berkeliling melewati gerbang sambil menyanyikan lagu khas permainan ular naga. Saat lagu berhenti, gerbang menjatuhkan tangan untuk menangkap pemain terakhir yang lewat. Pemain yang tertangkap akan diminta memilih salah satu tim dari 2 kubu yang diwakili oleh gerbang. Setelah semua permainan tertangkap dan terbagi dalam 2 tim, permainan berlanjut dengan adu kecepatan dan strategi, di mana kepala naga berusaha menangkap anak dari tim lawan, sementara setiap tim harus menjaga agar anggotanya tidak berhasil diambil. Peraturan pentingnya adalah pemain tidak boleh bermain kasar atau membahayakan lawan. Permainan ini melatih kelincahan, kerjasama, dan rasa kebersamaan. Ular naga panjangnya bukan kepala, menjalar-jalar selalu kian kemari. Umpan yang lezat itulah yang dicari, ini dianya yang terbelakang. Kita tahu bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki kebudayaan cukup paling banyak daripada negara lain. Bahkan Presiden kita, Pak Prabowo, menyampaikan bahwa cita-citanya itu menginginkan Indonesia itu sebagai dapurnya kebudayaan di dunia. Kita dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai ini, itu kebudayaan kita cukup banyak. Dan kebudayaan itu harus menjadi sebuah ciri khas, menjadi identitas. Salah satu
bangsa Indonesia adalah dikenal dengan bangsa yang ramah, bangsa yang suka menolong, bangsa yang adiluhung, menghormati. Nah, ini harus bisa menjadi sebuah picu bagi generasi muda untuk mewujudkan itu. Di tengah derasnya perkembangan teknologi dan digitalisasi, kita seringkali lupa bahwa permainan tradisional bukan sekedar hiburan, tetapi juga warisan budaya yang membentuk karakter, memperkuat persatuan, dan menyehatkan raga. Sayangnya, banyak anak kini lebih akrab dengan layar gawai daripada dengan riuhnya bermain bersama teman. Inilah saatnya kita bergerak. Guru, orang tua, dan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga dan melestarikan permainan tradisional melalui inovasi dan digitalisasi. Dengan begitu, nilai-nilai luhur seperti kebersamaan, sportivitas, dan rasa cinta tanah air tetap terjaga sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Mari bersama kita wariskan kekayaan budaya ini kepada generasi penerus, agar mereka tumbuh tidak hanya cerdas dan sehat, tetapi juga bangga dengan identitas bangsanya. Karena dengan mencintai budaya sendiri, kita bukan hanya menjaga warisan, tetapi juga memperkuat jati diri bangsa Indonesia yang berdaulat, berbudaya, dan bermartabat.